Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Atta Saraswati dengan NIM 1915051083 dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai audio dan video serta streaming melalui web server. Langsung saja. Audio dan video merupakan sebuah media perantara informasi yang berupa suara, gambar, animasi, dan yang lainnya, di mana pada media tersebut mengandung informasi atau berita yang dapat berguna bagi pendengarnya atau penontonnya. Saat ini, informasi dan berita banyak disebarluaskan melalui audio maupun video, kemudian diupload ke media sosial masing-masing ataupun melalui YouTube atau web. Selanjutnya yaitu streaming melalui web server. Streaming menggunakan server web atau web server sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, di mana semuanya sudah serba digital. Kemudian kita tidak hanya perlu mengetahui cara streaming menggunakan web server, tetapi kita perlu mengetahui bagaimana proses yang terjadi ketika kita melakukan streaming melalui web server. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses yang terjadi ketika kita melakukan streaming melalui web server. Pertama, kita bisa melihat atau kita bisa menganalisis melalui foto atau gambaran yang ada di depan. Di sini, pengguna akan mengakses hyperlink file audio dan video. Kemudian, browser akan mengikuti prosedur yang sama seperti file dan gambar. Jadi, karena hal itu, HTTP di browser pertama kali melakukan koneksi dengan TCP serta HTTP yang ada di server. Lalu mengirimkan permintaan untuk isi file dengan pesan permintaan GET. Lalu server akan merespon dengan mengembalikan konten file tersebut. Setelah menerima pesan respon, browser akan menentukan dari jenis konten bidang di kepala pesan. Misalnya, tipe konten tersebut yaitu audio atau MP3. Artinya, file yang diakses berisi audio yang sudah dikompres menggunakan MP3. Nah, oleh karena itu, browser melanjutkan untuk memanggil pemutar media MP3 dan meneruskan konten file terkompresi ke dalamnya. Lalu pemutar media akan mendekompresi isi file tersebut dan mengeluarkan sebuah aliran byte yang dihasilkan ke kartu suara. Lalu, ketika file audio dan video dibuat, file kedua juga dibuat, di mana file kedua berisi sebuah URL file asli. File kedua juga bisa disebut dengan berkas meta dari file asli. Sama seperti alur sebelumnya, hanya saja di sini yang digunakan yaitu konten file meta. Jadi, saat pemutar media dipanggil, dia akan langsung mengenali bahwa ini adalah file meta dan akan langsung membaca URL file asli yang ada di dalamnya. Lalu, pemutar media akan mendapatkan file asli dengan menggunakan atau dengan mengakses HTTP atau TCP. Lalu, pemutar media akan mengalirkan konten terkompresi yang diterima ke buffer plyot. Kemudian setelah proses penundaan terjadi, buffer akan membaca aliran. Setelah dikompresi akan mengeluarkan aliran byte yang dihasilkan ke suara atau audio. Seperti yang dapat kita lihat, pendekatan ini dapat menghilangkan penundaan
yang diperkenalkan saat konten file diakses melalui browser. Oleh karena itu, dapat digunakan secara luas saat audio atau video disimpan di server web konvensional. Jadi, sekian dari penjelasan saya mengenai audio, video, serta streaming melalui web server. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Made Dwi Sukarasa dengan NIM 19 Saya dari kelas PTI 5B dan termasuk anggota kelompok 3 dalam mata kuliah jaringan komputer lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang wireless web dan WAP 2.0. Seperti yang kita ketahui, untuk wireless web, perangkat seluler dapat mengakses atau menggunakan jaringan web baik pribadi maupun public LAN. Dalam praktiknya, agar perangkat seluler dapat menggunakan atau berinteraksi dengan server web, ia memerlukan tumpukan protokol di atas tautan atau lapisan fisik. Terdapat dua stack protokol pada jaringan telepon seluler untuk generasi yang pertama, yaitu IMODE atau information mode yang berasal dari Jepang, yang sudah didukung oleh beberapa situs yang ada di Jepang. Situs tersebut dikategorikan dalam bentuk email, berita, cuaca, game, dan sebagainya. Yang kedua itu ada web application protocol. Untuk web application protocol, di sini kita akan membahas tentang WAP 2.0, di mana WAP 2.0 itu mampu mendukung penggunaan bahasa XML dan gambar. Jadi untuk tampilannya itu sudah menarik, tidak seperti WAP versi sebelumnya yang tidak dapat menampilkan gambar sehingga menampilkan halaman sederhana. Kita akan membahas WAP 2.0 di mana WAP 2.0 itu memiliki karakteristik tautan nirkabel yang berbeda, sehingga parameter operasionalnya harus dipilih dengan baik untuk mendapatkan kinerja yang memuaskan. Struktur dasar dari contoh konfigurasi WAP 2.0 itu ditunjukkan pada gambar 9.26, di mana pada gambar ditunjukkan browser terkait dengan perangkat nirkabel itu mendukung XHTML basic. Yang dimaksudkan yaitu dapat digunakan dengan perangkat seluler yang memiliki layar kecil dengan metode input yang terbatas. Semua tag-nya didefinisikan dalam bahasa XML dan disertakan teks struktur untuk mendefinisikan header atau title dan isi, formulir isian, daftar terperinci, dan banyak lainnya. Seperti yang dapat kita lihat, koneksi antara perangkat seluler dan server dibagi menjadi dua bagian pada gambar. Bagian pertama yaitu bagian nirkabel, dan bagian kedua itu bagian kabel tetap atau yang biasa kita sebut sebagai WAP gateway, di mana ia itu melakukan fungsi relasi antara dua bagian. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Giri Satria Utama dari Fakultas Teknik dan Kejuruan dan dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dengan NIM 19 dari kelas PTI 5B. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang data encryption pada bagian terminologi dan teknik dasar pada enskripsinya. Asalnya itu ada terminologinya ya. Jadi pada enskripsi data atau penyandian data merupakan melibatkan pihak pengirim, misalnya pada entitas protokol aplikasi dalam memproses semua data sebelum transmisi, sehingga jika tidak disengaja atau disengaja, jika dicegat saat sedang ditransfer, maka data tersebut tidak akan dipahami oleh pihak penyadap. Jadi ketika memutuskan sebuah algoritma enskripsi tertentu, jadi kita harus selalu berasumsi bahwa
pesan yang akan dikirimkan dapat dicegat dan direkam. Maksudnya gimana? Jadi jika ada seorang penyusup yang dimana mengetahui konteks di mana pesan digunakan, yaitu jenis informasi yang dipertukarkan, yaitu tujuannya yaitu untuk memilih metode enkripsi sehingga seorang penyusup bahkan dengan akses komputer yang kuat maupun pintar atau apapun itu tidak dapat menguraikan ciphertext yang direkam dalam jangka waktu yang realistis. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang ciphertext dan plaintext. Yang pertama yaitu teknik dasar ya. Jadi di sini teknik enkripsi paling sederhana melibatkan penggantian alfabet plaintext atau code word dengan alfabet yang baru yang dikenal sebagai alfabet ciphertext. Misalnya, alfabet ciphertext dapat didefinisikan dengan alfabet plaintext hanya digeser oleh n. Jadi n-nya berapa? Jadi sini jika kuncinya adalah 3 yaitu n-nya 3 maka alfabet yang dihasilkan sebagai berikut. Jadi yang pertama yaitu plaintext-nya yaitu biasa A, B, C, D, E, F, G. Sedangkan dengan ciphertext-nya karena di sini n-nya 3 yaitu kuncinya 3 maka dia akan digeser 3 kali. Jadi sini A-nya menjadi D, B, E, C, F, D, G dan seterusnya. Dan selanjutnya juga ada ciphertext diperoleh dengan mengganti setiap karakter dalam pesan plaintext dengan huruf yang setara dalam alfabet ciphertext. Jadi ada variasi lainnya seperti variasi yang lebih kuat dalam mendefinisikan alfabet ciphertext yang merupakan campuran acak dari alfabet plaintext. Sebagai contoh, di sini A, B, C, D, E, F, G masih sama, tetapi di sini ciphertext-nya lebih kuat ya variasinya. Jadi di sini A-nya bisa jadi N, B, Z, C, Q, D, A dan seterusnya. Jadi itu lebih kuat ya, tidak seperti digeser hanya 3 kali. Selanjutnya itu ada product cipher. Jadi ini menggunakan kombinasi substitusi dan transposisi. Selain itu alih-alih mengganti atau mengubah posisi karakter dalam pesan, urutan bit individu dalam setiap karakter atau kata code diganti atau ditransposisikan, yaitu 3 transposisi alternatif juga dikenal sebagai permutasi. Jadi sini ada 1, ada 2, dan ada 3. Yang pertama itu streak ya. Dari sini yang pertama mengarah ke 2, yang kedua mengarah ke 5, dan yang 8, 3 ini 8-an dan seterusnya. Sama juga yang ini ada yang kedua juga namanya expanded. Jadi sini ada strict, expanded dan compressed. Masih sama. Dia akan mengarah-arahkan sesuai dengan key yang sudah ditentukan. Seperti ini. Yang pertama itu yang kelima, yang kedua itu ke-7, yang ketiga ya kedua dan seterusnya. Dan selanjutnya itu adanya sini S-box ya. Untuk melakukan substitusi langsung dari 8 bit memerlukan satu set baru dan karenanya kunci dari 2 pangkat 8 yaitu sama dengan 256 byte yang dimana 8 bit untuk didefinisikannya. Ini berarti kunci untuk substitusi tunggal adalah 2048 bit. Nah, jadi untuk mengurangi ini, substitusi dibentuk dengan mengekskapsulasi kotak P yang tadi itu antara decoder dan encoder yang sesuai. Jadi unit yang dihasilkan akan dikenal sebagai S-box dan S-box digambarkan seperti ini, dianalogikan seperti ini. Mungkin demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Ketut Nova Wiryadinata dengan NIM 1915051073 akan menjelaskan mengenai DES, Triple DES, dan chaining. Materi ini ada di dalam bab security, khususnya pada data encryption. Sebenarnya ada banyak jenis proof cipher, salah satunya adalah data encryption standar atau DES. DES ini dikembangkan oleh pusat komputer yaitu IBM pada tahun 1972. Nah, pengembangan DES ini didasarkan pada algoritma Lucifer yang dibuat oleh Horstel Fiestel. Beliau juga mengembangkan struktur encryption yang bernama jaringan Fiestel. DES ini telah disetujui oleh National Bureau of Standards atau NBS setelah diberi penilaian oleh kekuatannya oleh National Security Agency NSA.
DES ini adalah sebuah blok cipher di mana algoritma ini bekerja pada blok data yang memiliki ukuran tetap. DES bukanlah sebuah algoritma enkripsi, melainkan DES adalah standar enkripsi berbasis blok. Sedangkan algoritmanya itu adalah data encryption algoritma atau DEA. DES dan DEA ini sering tertukar dan salah paham. DES itu adalah standar yang terdapat cara menggunakan algoritma DEA, bagaimana DES ini diimplementasikan ke dalam software dan hardware, protokol penggunaannya bagaimana, dan dokumentasinya. DES ini termasuk ke dalam algoritma kriptografi kunci simetri. Maksudnya itu adalah memiliki kunci yang sama. Dan tergolong dalam kategori cipher blok, yaitu memproses enkripsi dalam blok-blok. DES beroperasi pada ukuran blok 64 bit, panjang kunci eksternalnya itu adalah 64 bit sesuai dengan ukuran bloknya, tetapi hanya 56 bit yang dipakai. 8 bit sisanya itu adalah paritas yang kita gunakan. Bit paritas itu adalah bit lipatannya sendiri. DES ini mengenkripsi plain text dalam bentuk blok. Nah, setiap plain text dienkripsi dalam 16 kali putaran encipering, dan setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda-beda. Karena terdapat 16 kali putaran, maka ada 16 kunci internal juga. Kunci internal tersebut memiliki panjang 48 bit yang dibangkitkan dari kunci eksternal yang diberikan oleh pengguna. Nah, setiap blok itu mengalami 3 proses utama. Yang pertama itu adalah permutasi awal, yang kedua itu 16 kali putaran encipering, yang ketiga itu adalah inversi permutasi awal. Nah, pada proses ini blok plain text tersebut akan diacak terlebih dahulu ya, di permutasi awal, kemudian pada hasil pengacakan tersebut akan masuk ke dalam 16 kali putaran encipering. Kemudian pada hasil 16 kali putaran tersebut akan diacak kembali dalam inversi initial permutation IP-1. Ya, hasil dari 3 proses utama inilah yang disebut dengan blok ciphertext. Jika ditelaah kembali, garis-garis putus ini adalah enkripsi yang bisa dilambangkan dengan lambang E. E itu adalah enkripsi. Ketika garis itu dibedah isinya, maka isinya seperti ini. Jadi setiap blok plain text ini mengalami pengacakan pada IP, dan encipering tersebut digambarkan dengan jaringan kristal, dan setiap putaran itu menggunakan kunci internal yang berbeda. Kemudian 16 kali encipering ini diacak lagi dengan inversi initial permutation dan menjadi blok ciphertext. Tingkatnya seperti itu. Kemudian di DES ini ada yang namanya juga triple DES. Kelemahan utama DES adalah menggunakan kunci 56 bit, yang berarti ruang kunci relatif kecil untuk mengatasi hal yang terjadi perulangan di beberapa kali setiap penggunaan kunci standar yang berbeda. Untuk menjalankan perulangan itu disebut dengan triple DES, yang menjalankan proses enkripsi, kemudian proses dekripsi, kemudian proses enkripsi kembali. Sebenarnya ini proses ini mencatat bahwa proses dekripsi sebenarnya adalah sama dengan proses enkripsi, hanya saja kita menerapkan kunci dalam urutan yang terbalik. Keuntungan menggunakan urutan operasi ini adalah mendukung beberapa panjang kunci, khususnya jika kunci 1 sama dengan kunci 3, maka hasilnya adalah menjadi 112 bit. Jika ketiga kunci berbeda, maka hasilnya adalah 168 bit. Aturan kunci ini dibuat oleh triple DES sudah efektif untuk menjadi satu DES dengan kunci 3 berguna untuk kompatibilitas. Misalkan perangkat cipher DES ini dapat dikonfigurasi untuk berkomunikasi dengan perangkat DES tunggal dan mengatur kunci yang sama dengan kunci yang pertama. Kemudian ini mode dasar kerja DES ini dikenal dengan Electronic Code Book atau ECB, karena setiap blok ciphertext independen dari blok lain. Dengan demikian, masing-masing blok ciphertext 64 bit ini memiliki blok plaintext pencocokan yang unik, yaitu analog dengan entry dalam codebook. Mode kerja ECB ini dapat dilihat pada gambar ini. Ini adalah gambar Electronic Codebook-nya. Skemanya. Mode ECB ini dalam operasi DES yang memiliki sifat kerahasiaan.
yang baik dan memberikan perlindungan yang baik terhadap kesalahan atau perubahan yang mungkin terjadi dalam satu blok teks yang diuraikan. Penyisipan blok ke aliran blok yang ditransmisikan tidak terdeteksi oleh pengguna atau tidak terdeteksi oleh penerima yang mengakibatkan aliran blok ini dapat dicegat dan diubah oleh seseorang yang mengetahui kunci tanpa penerima itu menyadari bahwa modifikasi itu telah terjadi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan integrasi serta kerahasiaan, maka terdapat mode Chain Block Cipher atau CBC. Mode ini dapat dilihat pada gambar ini, ya. Ini adalah gambar Chain Block Cipher atau CBC. CBC ini akan mengambil setiap blok pesan yang mengenkripsikan dengan fungsi enkripsi. Awalan tersebut dapat diasumsikan mulai dari Advanced Encryption Standard atau AES menggunakan kunci yang sama, jadi di mana akan menggunakan kunci yang sama untuk setiap blok yang kita dapatkan sebagai output ciphertext dalam melakukan setiap blok secara independen dan memiliki properti kode book. Kode blok untuk blok ini, untuk kedua blok ini kita akan mengambil ciphertext yang keluar untuk blok pertama, kemudian di XOR ya dengan blok pesan dan kemudian dibuat menggunakan fungsi keterangan istilah. Jadi pada bagian ini terus berlanjut, yang artinya hasil dari CBC ini, kode rantai blok ini akan dienkripsi kembali. Nah, setelah dienkripsi mungkin akan mengalami sedikit masalah dengan yang pertama, baik tidak ada blok atau blok 0. Jika hanya melakukan apa yang ditampilkan sebenarnya adalah mengulang setiap kali blok pertama dan file sama sebagai blok pertama di file yang lain yang dienkripsikan ke dalam kunci yang sama. Sekian dari saya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Edi Rawan. Di sini saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai IDEA, International Data Encryption Algorithm, dan DRSA Algorithm. Baik, yang pertama adalah pengertian atau definisi dari IDEA atau International Data Encryption. IDEA merupakan algoritma simetri yang beroperasi pada sebuah blok pesan terbuka dengan lebar 64 bit dan menggunakan kunci yang sama berukuran 128 bit untuk proses enkripsi dan deskripsinya. Jadi proses enkripsi dan deskripsi menggunakan kunci yang sama, yaitu 128 bit. Pesan rahasia yang dihasilkan oleh algoritma ini berupa blok pesan rahasia dan lebar atau ukurannya adalah 64 bit. Pesan deskripsi menggunakan blok penyandi yang sama dengan blok proses enkripsi, di mana kunci deskripsinya diturunkan dari kunci ekskripsinya. Itu merupakan definisi dari IDEA. Yang sekarang adalah arsitektur umum prosesor kriptografi dari IDEA. Pertama ada blok penyandi IDEA. Blok penyandi IDEA ini berfungsi untuk melakukan proses penyandian data. Untuk blok pembangkit subkunci berfungsi untuk membentuk 50 buah subkunci enkripsi, 16 bit dari kunci enkripsi, 128 bit. Membentuk 52 buah subkunci deskripsi 16 bit dari kunci deskripsi 128 bit. Selanjutnya adalah blok untuk port data in atau data masuk, berfungsi untuk membaca dua blok data masukan. Untuk port data out ini berfungsi untuk mengeluarkan blok data keluaran 60 bit yang merupakan hasil enkripsi dan deskripsi dengan cara membagi dua buah blok data keluaran 32 bit. Selanjutnya adalah blok kunci port kunci N. Ini berfungsi untuk membaca 4 buah blok kunci 32 bit dan menyimpan sebagai blok kunci 128 bit.
Selanjutnya blok mode operasi. Ini berfungsi untuk menentukan mode operasi yang digunakan pada proses enkripsi dan deskripsi. Yang terakhir adalah blok kontrol. Ini berfungsi untuk mengontrol operasi antara blok fungsional yang menyusun blok besar seperti sinkronasi transfer data antar blok. Itu mengenai IDEA. Selanjutnya adalah definisi dari RSA algorithm yang merupakan algoritma kriptografi asimetri. Yang tadi IDEA adalah simetri, yang sekarang adalah asimetri. Di mana kunci yang digunakan untuk menenkripsi berbeda dengan yang digunakan untuk mendeskripsi. Kunci yang digunakan untuk mengenkripsi disebut dengan kunci public atau public key, dan yang digunakan untuk deskripsi adalah private key. RSA dikenal juga sebagai salah satu algoritma kriptografi yang menggunakan konsep kriptografi kunci public. RSA ini membutuhkan tiga langkah dalam prosesnya, yaitu pembangkitan kunci, enkripsi, dan deskripsi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Semua.